Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang surut semangat juang para pejuang Aceh mencuat karena menghadapi perang besar dan terlama dengan Belanda yang dimulai pada 26 Maret tahun 1873 sampai dengan tahun 1904 Masehi. Seakan-akan Belanda sudah diambang-ambang kemenangan. Akan tetapi pertempuran masih terus berlangsung hingga tahun 1914 Masehi. Hal ini menjadi perhatian para ulama yang ada di Aceh. Salah satunya adalah ulama besar Tunku Cik Pantai Gelima. Lalu, siapakah Tunku Cik Pantai Gelima dan bagaimana perannya dalam mempertahankan kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam? Berikut riwayat singkat Tunku Cik Pantai Gelima. Sebelum kita lanjutkan video ini, mari sama-sama support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Tunku Cik Pantai Gelima. Tunku Cik Pantai Gelima adalah seorang ulama besar, panglima perang dan sastrawan. Nama aslinya adalah Tunku Syekh Haji Ismail dengan lakap Tunku Cik Pantai Gelima. Lahir di Kampung Blang Meredu pada tahun 1839 Masehi. Beliau merupakan anak dari Tunku Cik Pantai Yaakob, pendiri Pusat Pendidikan Islam Dayah Tinggi Pantai Gelima Meredu, bersama Tunku Cik Haji Nyakngat pada tahun 1801 Masehi. Menurut Profesor Ali Hashimi, jika ditelusuri garis keturunannya, ternyata bermuara kepada Sultan Kerajaan Aceh Darussalam yang ke-10, yaitu Sultan Saidil Mukamil. Silsilah beliau Tunku Haji Syekh Ismail bin Tunku Cik Pantai Yaakob bin Tunku Dibale Abdul Rahman bin Tunku Muhammad Said bin Tunku Darah Putih bin Tunku Tok Setia bin Tunku Yaakob bin Merah Putih bin Murah Abdul bin Saidil Mukamil. Tunku Cik Pantai Gelima seperti biasanya anak-anak di Aceh belajar masalah-masalah agama. Walaupun ia putra kandung dari Tunku Cik Pantai Yaakob, namun Tunku Cik Pantai Gelima harus belajar terlebih dahulu pada Tunku di Rangkang yang merupakan asisten ayahnya. Setelah mendapat pengetahuan dasar tentang Islam dan bahasa Arab, barulah dia belajar pada ayahnya. Dari ayahnya, ia belajar banyak dan mendalam sehingga amat menguasai bahasa Arab dan pengetahuan Islam lainnya seperti ilmu fikih, tasawuf, tauhid, ilmu kalam, tafsir, hadis, filsafah, dan tarikh. Menurut almarhum Tunku Hasan Sufi, Tunku Cik Pantai Gelima belajar hingga ke Dayah Tanah Abe dan Dayah Gelompang Minyak Pidi. Selain belajar, beliau juga turut mengajar di kedua dayah tersebut. Tak sampai hanya di situ, pendidikan militer pun digelutinya pada Pusat Pendidikan Laskar Aceh Makhad Baitul Maqdis. Tunku Cik Pantai Gelima termasuk murid yang cerdas, sehingga dipercaya mengajar dan menjadi salah seorang asisten syekh di Masjidil Haram. Setelah mendapat gelar syekh pada tahun 1863 Masehi, Tunku Cik Pantai Gelima kembali ke kampung halamannya. Kepulangannya membawa berkah kepada Dayah Pantai Gelima, karena pada saat itu dayah itu membutuhkan seorang Tunku Cik. Tunku Cik Pantai Gelima akhirnya diangkat menjadi Tunku Cik di dayah tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Dayah Pantai Gelima mengalami kemajuan yang cukup pesat. Para muridnya tidak hanya datang dari Aceh, tetapi juga berasal dari berbagai daerah di Nusantara seperti Minangkabau, Deli Serdang, Siak Indrapura, Semenanjung Melayu, Patani, dan sebagainya. Suasana di Dayah Pantai Gelima berubah dalam sekejap. Sebelumnya damai dan tentram. Setelah pemberlakuan tersebut, dayah ramai dengan latihan perang. Pada 26 Maret tahun 1873 Masehi, Belanda mengumumkan perang terhadap Kerajaan Aceh jika Sultan Alauddin Mahmud Shah tidak mengakui kedaulatan Belanda atas Kerajaan Aceh. Ultimatum itu ditolak Sultan dengan tekad mempertahankan kedaulatan Aceh sampai akhir hayatnya. Tekad dari Sultan tersebut disambut seluruh lapisan masyarakat, termasuk Tunku Cik Pantai Gelima. Ancaman penyerangan terhadap Kerajaan Aceh dibuktikan dengan mendaratnya pasukan Belanda di Pantai Cermen, Banda Aceh. Pertempuran dahsyat ini tidak bisa dihindari lagi pada agresi pertama. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler. Agresi pertama Belanda terhadap Kerajaan Aceh harus dibayar mahal oleh Belanda. Pimpinan perang Belanda, Kohler, tewas tertembak di depan Masjid Raya Baitur Rahman.
Tunku Syih Pantai Kelima memperkirakan Belanda akan menyerang lagi pada agresi militer Belanda kedua. Beliau beserta pasukannya membangun sebuah kota retang dengan 7 kubu yang saling menyambung di daerah Kolong Daruy. Tunku Syih Pantai Kelima bermarkas di Kutabu dengan korban yang cukup besar. Belanda memasuki dan merebut dalam istana. Pasukan Aceh akhirnya menyingkir dari dalam dan meninggalkan Banda Aceh pada tahun 1876 Masehi. Tunku Syih Pantai Kelima kembali ke Merudu. Pada tahun 1877 Masehi, ia mendapatkan mandat dari Sultan ke Tanah Batak dan Karo untuk membantu Sisingamaraja. Pasukan yang berjumlah 400 laskar Aceh itu terdapat ulama, juru dakwah, dan ahli peperangan. Misi Tunku Syih Pantai Kelima di Tanah Batak dan Karo ada 2, yaitu menganjurkan para pemimpin dan rakyat di kedua daerah untuk bertempur bersama Aceh melawan kolonialisme Belanda dan melaksanakan dakwah Islamiyah. Balik ke Dayah Pantai Kelima, beliau ingin mengobarkan semangat juang rakyat Aceh yang mulai kendur dalam peperangan. Maka Tunku Syih Pantai Kelima mengarang sebuah hikayat yang diberi nama Hikayat Malim Dagang. Hikayat ini selesai dikarang pada tahun 1889 Masehi. Pertempuran-pertempuran terus berlanjut hingga pertempuran terakhir Tunku Syih Pantai Kelima adalah mempertahankan benteng terkuat kerajaan Aceh, yaitu Kota Batu Eli di Samalanga. Belanda memang ingin menguasai Aceh secara menyeluruh, termasuk benteng Batu Eli yang merupakan benteng terakhir kerajaan Aceh Darussalam. Usaha Belanda merebut ini mengalami kegagalan hingga 3 kali. Namun pihak kompeni sama sekali tidak menyerah dan melakukan serangan lanjutan. Selama 2 kali berturut-turut di bawah kepemimpinan Jenderal Van der Heijden pada tahun 1878 Masehi. Jenderal Van der Heijden yang memimpin secara langsung menderita luka-luka. Matanya buta terkena peluru senjata pasukan Aceh yang melepaskan tembakan dari benteng Batu Eli. Kegagalan ini membuat Jenderal Van der Heijden dibangku-panjangkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tongkat kepemimpinan selanjutnya diserahkan kepada Jenderal Givenhuis yang telah diangkat menjadi Gubernur Militer atau Panglima Tentara Pendudukan di Aceh. Pada penyerbuan yang ketiga, Jenderal Givenhuis gagal di tahun 1901 Masehi. Pada 3 Februari tahun 1904 Masehi, Jumat sore, benteng terkuat di Aceh tersebut berhasil direbut Belanda. Tunku Syih Pantai Kelima sebagai Panglima Perang syahid. Beliau dimakamkan di Kampung Merandai Alu, Bandar 2, Kabupaten Pidi Jaya. Nah, demikian uraian riwayat singkat Tunku Syih Pantai Kelima. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar.